Dalam 2 bulan ini kita mendengar khotbah mengenai bersinar untuk Yesus ya. Hari ini saya akan bagikan mengenai hati yang rela bersinar bagi Tuhan Yesus. Saya bertanya-tanya apakah itu mungkin untuk kita sebagai orang Kristen itu bersinar di dunia. Di mana dunia itu mengkondisikan kita menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang selfish, memikirkan diri kita sendiri. Apakah mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan bersinar bagi Tuhan Yesus? Amin, saudara. Seringkali saya meragukan, ada suatu hal yang hari ini saya ingin membagikan 3 poin, di mana kalau kita ingin betul-betul bersinar, hidup kita bukan saja begini saja, tapi ingin bersinar bagi Tuhan Yesus, ada 3 hal yang sangat penting yang kita perlu tahu dan kita perlu lakukan dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan di Yohanes demikian, "Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu keluar dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu." Bahasa Inggrisnya dikatakan, "If the world hates you, remember that it hated me first. The world would love you as one of its own if you belong to it. But you are no longer part of the world. I chose you to come out of the world, so it hates you. If you live in the world's terms," ini bahasa translationnya dari The Message, "if you live on the world's terms, the world would love you as one of them, one of its own. But since I pick you to live on God's terms and no longer on the world's terms, the world is going to hate you." Saudara, satu hal yang sangat perlu kita penting untuk bisa bersinar bagi Tuhan Yesus, kita itu bukan dari dunia ini. Kita ada di dalam dunia, tetapi kita tidak hidup dengan sistem dunia. Kalau kita hidup dengan sistem dunia, dengan nilai-nilai dunia, dengan kehasratnya dunia, kita tidak bisa bersinar-sinar Kristus. Yang kita sinarkan adalah cahaya egois, cahaya selfish. Untuk bisa bersinar, untuk sinar Yesus, kita harus mulai dari suatu benih yang berbeda. Makanya Tuhan Yesus katakan, "You are in the world, but you are not out of this world." Anda ada di dalam dunia, tetapi Anda tidak hidup berdasarkan ketentuan-ketentuan dunia. Selama kita masih hidup dalam ketentuan dunia, sinar yang kita pancarkan adalah sinar-sinar egois, sinar-sinar dunia, sinar-sinar yang selfish. Amin, saudara. Hari ini kita akan melihat satu video mengenai orang yang ini videonya udah lama, orang yang dinamakan The Bread Man. Dia mempunyai compassion heart untuk membagikan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang butuh makanan. Saya bertanya-tanya, saudara, apakah gereja ini bisa bercahaya bagi Tuhan di dunia ini? Gereja ini bukan gedung gereja ini, saudara. Gereja ini adalah saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah saudara memberikan dampak kepada dunia? Pertanyaannya, apa kita bersama-sama sebagai satu kumpulan anak-anak Tuhan memberikan dampak kepada dunia? Ternyata tidak semudah itu, saudara. Karena Tuhan itu mengatakan untuk memberikan dampak, untuk menjadi sinar bagi Tuhan, kamu harus mulai dengan satu pemikiran bahwa kamu ada di dunia, tapi kamu tidak hidup dari makanan dunia. Yesus mengatakan, "I'm in this world, but I'm not of this world. I don't live according to the terms of the world." American dream. Mencari kesenangan untuk sendiri, mencari untuk kekayaan untuk sendiri. Tuhan berkatnya untuk saya. Betul, saudara. If we live in that kind of terms, the terms of seluruh dunia, saya katakan
Agama yang paling besar di dunia apa, saudara? Money. Money is the biggest religion in the world. Mau itu orang Buddha, mau itu orang Kristen, mau itu orang Islam, semuanya mengikuti religion, the biggest religion in the world, money. Makanya Yesus katakan ada dua Tuhan. Aku, kata Yesus, atau Mammon. Kamu nggak bisa serve two gods. Karena kamu akan sayang yang satu, kamu akan benci yang lain. Amin, saudara. Untuk bersinar bagi Yesus, kita harus mulai pada fondasi yang berbeda sama sekali. Amin. Kita sebelum itu kita nonton film ini. When the weather gets below zero, there's a lot of people out there that just try to survive. My neighbors see me wheeling the grocery cart up and down with 600-700 sandwiches at a time and making a couple loads to my car every night when I go out about 8 o'clock. And then I get in usually by noon the next day. The nice thing about winter is the food doesn't spoil. Anybody else need a sandwich? I've been on the street every night for over 12 years, and a night doesn't go by that you don't run into people that really, really need some help. I started teaching school in 1967. I taught 4 years 5th grade in the inner city of Minneapolis, 28 years 6th grade, no fathers in the homes, a lot of poverty. I really got involved in not only after school, evenings, weekends. In 1999, I retired and decided to spend the entire night in the streets dealing with the homeless situation. I've met a lot of his ex-students that are now in their 40s. We thought we'd put all the socks and the hats over on the other side. He's helping generation after generation of people, and he's been a fixture for 45 years in the community. He is a rolling, problem-solving care center on 4 wheels. Okay, who needs gloves? Who does not have gloves? Thank you very much. Appreciate it. Nighttime is a big deal for him because that's when all the other resources dry up and the shelters close. He is absolutely committed to helping people every night. I've been working here for 5 years. He's been coming here bringing sandwiches and coats and blankets. And I still got sandwiches for tonight on the streets. He exemplifies for everyone else to follow. This is what we're supposed to do, to help, to give, to share, to love. Hey, you watch for me, okay? I'll honk a couple times. I had a physical and the doctor told me, you have to stop working at night. He said, are you still living on 3 or 4 hours sleep a day? Yes. You know that's not good for you. I know. You know where I sleep at night? In the front seat. I haven't slept in a bed in 13 years, not one night. This is what I have to do for the rest of my life. Pretty good. How you doing? All right. Haven't seen you for a while. Yeah, it's been a while. Have a wonderful day. You have a good Thank day you, yourself. The most important thing this program delivers is compassion. That's what it's all about. Changing lives for the better. And I'm so lucky because I get to deliver the food. Alan is a vessel through which the compassion of the community flows. It's a magical kind of spiritual thing. This is not something that's just in the inner cities and that's it. A lot of people that have always donated to food shelves are now using food shelves. These might be the best sandwiches I've seen in a long time. It's not going to be good if people just keep saying me, me, me. We need to see other lives, not just ours. Here, we care about you. Eat. Last year I passed out 520,000 sandwiches, 2,000 blankets, 2,000 to 3,000 pair of socks to the homeless that have nothing. It's an awful big world. My kids say, you can't save the world, Mother. And I said, well.
remember one time someone said something to Mother Teresa, and I'm sure not Mother Teresa, but something to her about, well, you're helping 300 people a day. What's that doing with the thousands? And she just said, well, if it wasn't for those 300, there'd be 300 more. Some of these guys probably go days without eating. First thing they ask when they come in, did Mr. Law bring some sandwiches tonight? He's gone to another level to where we got us an example. And he's faithful. You know, it ain't like he ain't gonna be here tomorrow night. You know he gonna be here. It just spreads. It's like a good virus. Thank you, sir. Thank you very much. Have a good night. Go in tonight and get some sleep, and I'll see you tomorrow. People ask me why I do this. I said, if I was homeless and I was hungry and someone brought me a sandwich, I'd say, thank you. Film ini lama ya, mungkin 2012 dibuat. Enggak semua orang dipanggil menjadi sandwich man. Dan saya bukan orang yang demikian juga, saudara. In fact, tujuan Tuhan itu nggak bisa di copy and paste dalam hidup saudara. Nggak bisa. But pertanyaan tetap sama. Are you making an impact in this world? Apakah hidup Anda membuat impact bagi Tuhan di dunia ini? Karena setiap kita dipanggil untuk berbeda, untuk hidup berbeda, untuk menjadi sinarnya Tuhan. The question remains to all of us. Are we making impact secara pribadi? Kadang pribadi seperti orang ini Alan Law sulit ya. Tapi apakah secara gereja can we do something that making impact in this world? Bisa nggak kita melakukan sesuatu yang bukan cuman it's about me, what I feel, apa yang aku rasakan, aku makan lebih enak, aku gaji lebih tinggi, aku sekolah lebih hebat, aku dapat pasangan hidup, aku punya rumah, aku punya mobil, all is good, God is good. Semuanya mengenai diri sendiri. But each one of us, setiap dari kita dipanggil untuk membuat impact in this world. Are we doing something about it? Tuhan Yesus katakan, kalau kita masih hidup dengan angan-angan dunia, dengan sistem dunia, dengan nilai-nilai dunia, kita tidak bisa bersinar bagi Dia. You are in this world, but you are out of this world. Sama seperti Yesus. Amin, saudara. Ada 3 hal di sini. Yang pertama adalah kita dipanggil untuk hidup berbeda, saudara. Karena kita itu bukan dari dunia ini. Firman Tuhan mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Betul, semua dari kita tuh lahir fana. Jasmani, kita manusia jasmani. Karena itu Tuhan datang, Dia melahirkan kita kembali supaya kita menjadi orang-orang yang not of this world. Amin, saudara. Supaya kita bisa hidup seperti orang-orang yang not of this world. That's the only way, satu-satunya cara kita bisa bersinar bagi Tuhan. Lalu yang di sini firman berikutnya dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Di dalam diri saudara, kalau saudara sudah menerima Tuhan Yesus, ada benih yang bukan dari dunia ini, saudara. Sebenarnya benih ini digambarkan dengan bangsa Israel, yaitu Ishak, keturunan Ishak, yang menurut perjanjian, dan keturunan Ismail yang menurut jasmani, saudara. Kalau saudara lihat di Timur Tengah sekarang, bangsa Israel itu dikerumuni oleh bangsa Ismail, saudara. Betul? Terjadi pergumulan sampai sekarang, Timur Tengah pergumulan gak ada habis-habisnya. Itu menggambarkan bahwa manusia jasmani kita itu bergumul dengan
manusia yang bukan dari dunia ini, yaitu di dalam kita yang dilahirkan baru. Bergumul, saudara. Saudara tahu bahwa bangsa Israel itu, saya cari di internet, jumlahnya hanya sedikit, saudara. Negara Israel itu jumlahnya berapa? 8 juta orang. Jakarta lebih ramai, saudara. Tapi kalau saudara lihat negara Israel itu begitu kuatnya, dikelilingi oleh negara-negara Arab yang jumlahnya berapa, saudara? 50 kali lipat. Gak bisa dihancurkan, saudara. Orang-orangnya diberkati Tuhan, orang-orangnya jenius. Banyak penemuan yang datangnya dari Israel. Teknologi yang datangnya dari Israel, saudara. Itu menggambarkan bahwa bibit Tuhan di dalam saudara itu sebetulnya jauh melebihi daripada manusia jasmani, saudara. The spirit in you is bigger than the spirit in the world. Amin, saudara. Anda bukan dari dunia ini. You are not of this world. There's something in you yang bisa menjadi champion, saudara. Tapi kita harus hidup dari pengertian yang demikian. Kita dipanggil untuk hidup berbeda. Kita dipanggil untuk tidak mengejar hal-hal yang sama yang dunia kejar. Kalau kita masih mengejar hal yang sama, maka sinar yang kita pancarkan adalah sinar dunia. Betul, saudara? Kalau kita ingin bersinar untuk Yesus, kita harus hidup dari hal yang berbeda. Amin, saudara? Hal yang kedua adalah kita dipanggil untuk membuat impact. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mereka bukan dari dunia. Yesus itu berulang-ulang kali, saudara, untuk mengingatkan kalau kita masih hidup dengan prinsip-prinsip nilai-nilai dunia, tidak akan bisa bersinar bagi Yesus. Tidak akan bisa. Saudara tadi lihat The Bread Man, dia tiap tahun yang lalunya, mungkin tahun 2012, dia membagikan 520.000 sandwich. Kalau saudara bagi itu setiap hari, 1.400 lebih sandwich. Setiap malam dia membagikan 1.400 sandwich. He is burning. Dia terbakar, saudara, hidupnya. Sampai dia mati. Bersinar itu, kenapa nggak banyak orang mau bersinar? Karena bersinar itu terbakar. Kalau saudara lihat lilin, kenapa lilin itu memberikan sinar? Karena dia terbakar, saudara. One day, lilin itu akan mati. Karena memberikan sinar. Amin, saudara. Kalau saudara ingin bersinar buat Yesus, it will cost you something. Mereka bukan dari dunia ini, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka, ini waktu doa Yesus kepada Bapa, dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Perhatikan baik-baik. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kita dipanggil untuk membuat impact di dunia. Kita diutus. Kata diutus di sini adalah kata apostelo. Apostelo itu kemudian menjadi rasul, apostolos. Kata apostelo ini adalah secara sekuler, secara dunia dipakai sebagai deployment of army. Kalau orang suatu negara ingin mengalahkan negara lain, itu pakai kata mengirim dengan otoritas dan support, apostelo. Dan Yesus mengatakan, aku mengutus engkau ke dalam dunia ini. Amin, saudara. Kita dikirim, kita ada di dunia untuk membuat impact. Untuk bisa bercahaya bagi Yesus. Untuk bisa membuat perubahan dalam kehidupan sekeliling kita. Kata-kata yang strong. Because setiap dari saudara yang mempunyai roh Tuhan, there is a champion inside of you.
untuk bisa mengalahkan dunia ini, saudara. Untuk bisa mengalahkan prinsip-prinsip nilai-nilai dunia. Kalau saya bisa katakan the bread man, the sandwich man itu orang secara dunia, sebagai saya orang dunia, saya katakan orang bego. Ngapain lu susah-susah? Mendingan pensiun aja, punya banyak duit. Ngapain harus begitu? Betul? Prinsip dunia akan selalu bertentangan dengan prinsip Tuhan. You are in this world, but you're supposed to be not of this world. Kamu dikirim, ada di dunia ini karena kamu dikirim di sini. Sebagai army. Ada misi untuk hidupmu. Amin, saudara. Ini hari ini pada silent jadinya. God is good, amen. Saya akan cepat saja. 2 Korintus dikatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. So we are Christ's ambassadors. God is making His appeal through us. We speak for Christ when we plead, come back to God. Saudara, jadi kita ini adalah ambasador-ambasador. Kalau ambasador, misalnya ada ambasador Indonesia di Amerika, berarti dia kenegaraannya adalah, kewarganegaraannya adalah Amerika, bukan, saudara, Indonesia. Kenapa kita dikatakan ambasador? Karena negara kita bukan dunia. Negara kita adalah Kristus. You are here on a mission. Alasan saudara hidup di sini karena you are on a mission. Ada misi untuk hidup saudara. You're supposed to be a star, a champion. You are born to be a champion. Amin, saudara. Minggu lalu kita melihat videonya, Molly mengatakan, I won't be frozen in the world I've been chosen to transform. Saya tidak akan diam terpaku di dunia di mana saya dipilih untuk mengubahnya. Seorang yang berumur 18 tahun, saudara, bisa mempunyai pandangan demikian, not of this world. Dia tahu, I'm here to change the world. I'm here to impact the world. Amin, saudara. Kalau kita nggak punya pemikiran demikian, bagaimana kita bersinar buat Kristus? Impossible. Impossible. Yang kita pancarkan adalah sinar-sinar egois. Sinar-sinar selfish. All about me, me, me. What I feel good, that's what I want to do. Amin, saudara. Dan 2 minggu lalu saya share mengenai Ahok. Ini statementnya Ahok. Tetapi saya tidak peduli siapa Anda. Karena sekali lagi saya bukan orang Kristen. Saya hanya orang Indonesia yang beriman pada Kristus. Tapi saya tidak akan memilih Bapak Ibu hanya karena punya iman yang sama seperti saya. Kalau memang kerjanya nggak becus. Saya bukan orang beragama, saya hanya ikut Tuhan Yesus. Agama membuat kita berantem. Percuma, saudara, Kristen agama duduk di gereja, dengarkan khotbah, tapi hidupnya tidak membuat impact apa-apa. Percuma, itu adalah agama. Betul, saudara? Kenapa saya senang Ahok? Karena dia mengatakan cukup dengan Kristen agama. Nonsense. Saya bukan Kristen agama. Saya pengikut Yesus. Saya mau bersinar untuk Yesus. I want to be real with myself and with my God. Amin, saudara. Kalau kita hidup dengan nilai-nilai dunia, tidak mungkin kita bisa bersinar buat Yesus. Tidak mungkin, just simply you cannot. You are in this world, but you are not of this world.
Amin, saudara. Kita dipanggil untuk hidup berbeda. Kita dipanggil untuk membuat impact. Yang terakhir, yang ketiga, kita dipanggil untuk bersinar seperti bintang-bintang. Amin, saudara. Filipi mengatakan demikian. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebab anak-anak Allah yang tidak bercela, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti apa, saudara? Seperti bintang-bintang di dunia. Anda dipanggil untuk bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Amin, saudara. Setiap dari saudara dan saya dilahirkan sebagai champion. Tapi banyak orang Kristen tidak bisa mati sebagai champion. Karena untuk mati sebagai champion, Anda harus hidup sebagai champion. You were born to be a champion, but you cannot automatically die as a champion. To die as a champion, you need to live as a champion. Amin, saudara. Firman Tuhan sekali lagi di Timotius dikatakan demikian. Paulus mengatakan demikian, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Untuk mati sebagai champion, you have to live as a champion. Orang-orang yang bukan hidup dengan nilai-nilai dunia, orang-orang yang mengatakan aku adalah orang asing di dunia ini, aku hidup dengan prinsip-prinsip Kristus. Aku tidak mengejar hal-hal yang dunia kejar. Seluruh dunia mengejar keuangan. Aku hidup mengejar Kristus. Aku tidak hidup dengan tujuan diriku sendiri, tapi aku hidup untuk misi yang Tuhan berikan untuk aku. Amin, saudara. Suatu saat saya akan akhiri dengan cerita ini, saudara. Suatu saat ada orang-orang Saduki datang kepada Yesus. Dan mereka ingin mencoba Yesus, memberikan pertanyaan. Guru, kami punya pertanyaan. Ada seorang yang mempunyai istri, lalu orang itu mati. Mereka nggak punya anak, lalu menurut adat istiadat Israel, istri ini bisa menikahi saudara laki-lakinya. Ternyata laki-laki ini ber7 saudara, semuanya laki-laki. Lalu menikah dengan adiknya. Kemudian adiknya mati juga. Lalu secara istiadat dia harus bisa menikahi adik yang berikutnya. Sampai ke 7-7-nya, saudara, mati semua. Lalu dia, orang Saduki ini bertanya, Guru, nanti di surga perempuan ini siapa suaminya? Bingung kan? Udah married sama 7-7-nya, jadi siapa? Lalu Yesus mengatakan, kamu memang sesat. Di surga nanti tidak ada lagi hal nikah dan menikah, tapi semua akan hidup seperti malaikat, mencintai Tuhan. Suaminya hanya satu, Tuhan. Saudara, banyak hal yang kita anggap penting di dunia ini, itu hal-hal sementara. Hal
hal yang tidak akan terjadi di surga nanti, saudara. Semua yang kita butuhkan, mobil, rumah, pasangan hidup, semua itu hal-hal sementara fungsi di dunia. Jangan sampai fungsi di dunia ini mendistract kita daripada tujuan dan misi Tuhan yang sesungguhnya kenapa saudara ada di dunia. God send you with a mission. You are the ambassadors of Christ. You are sent with a purpose. To be the light of the world. Amin, saudara. Bukannya nggak penting, kita semua harus hidup, cari nafkah, punya mobil, cari istri, sekolah. Kita semua perlu hidup. Semua harus berjalan saat ini dalam kehidupan kita. Tapi jangan itu distract kita daripada misi yang sesungguhnya. God has a purpose for your life. Amin, saudara. Mari kita semua bangkit berdiri.